dari, saya tidak hafal nih namanya, Pak Lius ya. Pak Lius yang menyatakan bahwa TTK itu tidak bisa bekerja lagi di rumah sakit, tidak wajib lagi seperti di apotek. Jadi kalau kita melihat PP 51 tahun 2009 bahwa tentang pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian itu kan ada 4 ya. Kalau kita tahu ada bagian pengadaan, di mana pengadaan itu juga pastilah ada di distribusi, di industri dan di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi kalau kita mengacu kepada hal tersebut, itu sebetulnya tenaga teknis kefarmasian. Tenaga kefarmasian kita tahu bahwa di undang-undang itu tenaga kefarmasian itu terdiri dari tenaga apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Siapa yang menjalankan pekerjaan kefarmasian? Ya tentu saja tenaga kefarmasian. Jadi kalau menurut saya, ya dan juga kita tahu bahwa saat ini peran tenaga teknis kefarmasian itu di rumah sakit itu masih begitu pentingnya. Jadi bukan hanya pekerjaan itu di apotek, ya, bukan hanya di puskesmas, tetapi di rumah sakit juga memiliki peranan yang penting. Apalagi kalau kita mengacu kepada Permenkes 72, ya, Permenkes 72 tentang standar pelayanan di rumah sakit. Nah, di situ sudah jelas apa peran TTK, di situ sudah sangat jelas, ya. Memang bukan hanya membantu apoteker, tetapi sebetulnya ada bidang-bidang pekerjaan yang dilakukan oleh TTK itu bukan hanya sekedar membantu apoteker, tapi memang banyak pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan secara mandiri di rumah sakit. Jadi kalau dikatakan bahwa TTK itu tidak lagi wajib di rumah sakit, ini kan sebetulnya ketika bekerja memang pilihan ya. Apakah seseorang itu bekerjanya mau di fasilitas pelayanan kesehatan, apakah di distribusi, ataukah di produksi. Di fasilitas pelayanan kesehatan pun itu luas, ya. Fasilitas pelayanan kesehatan yang mana? Nah ini kita mengacu saja kepada peraturan-peraturan yang ada, Permenkes yang ada, peraturan pemerintah yang ada, bahwa di dalam standar pelayanan itu ada standar pelayanan di rumah sakit PP 72, ada di apotek PP 73 dan juga ada di puskesmas PP 74. Di situ peran tenaga kefarmasian itu begitu jelas digambarkan. Jadi ini sebetulnya ketika ada yang menyatakan tidak wajib lagi di rumah sakit, hal ini perlu diklarifikasi kembali dengan Permenkes yang ada. Jadi seperti itu Pak. Dan itu memang pilihan ya, seseorang itu mau bekerjanya itu di mana, ya. Jadi bukan berarti tidak bisa lagi bekerja di rumah sakit, tidak bisa, karena itu tetap perannya itu tetap ada. Ya, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang alur ketika seseorang ini dari ibu ya mau mutasi, ya itu bisa ibu lihat di PO Bu. Jadi ada peraturan organisasi tentang mutasi. Ya, jadi kalau bisa saya bacakan nih, kebetulan bisa saya buka sekalian. Mungkin Ibu nanti bisa mendownload ya. Kita ada 9 peraturan organisasi yang dikeluarkan oleh PAVI Pusat di Rakernas di 2019 di Semarang, ya. Jadi tentang mutasi, saya bacakan saja supaya jelas. Ini mutasi atau lolos mutu anggota ini perpindahan seorang anggota PAVI dari satu kabupaten atau kota ke kabupaten atau kota lain, baik dalam satu provinsi maupun beda provinsi. Mutasi atau lolos mutu anggota perlu ada pencatatan di pengurus cabang dalam rangka memudahkan pembinaan anggota. Setiap anggota PAVI yang akan pindah kerja dari satu kabupaten atau kota ke kabupaten atau kota lain wajib lapor dan mendapatkan surat mutasi atau lolos mutu anggota. Perpindahan anggota dalam satu provinsi, maka surat mutasi atau lolos mutu dikeluarkan oleh pengurus cabang asal. Perpindahan anggota antar provinsi, surat mutasi atau lolos mutu diterbitkan oleh pengurus daerah atas rekomendasi pengurus cabang. Bagaimana tata caranya?
anggota mengajukan mutasi atau lolos butuh kepada pengurus cabang secara tertulis, dilampiri fotokopi KTAN, fotokopi STTTK, SIP TTK, surat pernyataan tidak dijatuhi sanksi dari tempat praktek yang terakhir, surat pernyataan tidak berpraktek lagi pada kabupaten atau kota domisili pengurus cabang, sekaligus menyerahkan surat bukti penyerahan SIP TTK ke Dinas Kesehatan, bukti pelunasan iuran bulanan pada pengurus cabang asal. Itu yang dilakukan. Nanti pengurus cabang akan menerbitkan surat keterangan mutasi atau lolos butuh bila mana mutasi dalam satu provinsi, atau menerbitkan surat rekomendasi mutasi atau lolos butuh yang ditujukan kepada pengurus daerah bila mutasi keluar provinsi. Kemudian mencatat mutasi anggota tersebut pada daftar anggota cabang. Itu yang dilakukan. Kemudian pengurus daerah asal atas rekomendasi pengurus cabang asal menerbitkan surat keterangan mutasi atau lolos butuh dan menyerahkan pembinaan kepada pengurus daerah tujuan. Nanti pengurus daerah cabang tujuan tinggal melakukan pencatatan tambah anggota pada daftar anggota cabang, kemudian lakukan pembinaan, menarik iuran, memfasilitasi kebutuhan anggota, melaporkan mutasi kepada pengurus daerah. Jadi di dalam PO ini sudah sangat jelas. Tinggal nanti Ibu mungkin baca kembali ya. Dan pengurus daerah tujuan menerima laporan mutasi dari pengurus cabang untuk mutasi atau provinsi. Ya, melakukan pembinaan dan fasilitasi pada anggota baru sesuai kewenangannya. Ya, jadi kalau ada yang mau mutasi seperti itu memang tidak tiba-tiba pergi begitu saja kemudian datang langsung lapor ke pengurus cabang atau pengurus daerah yang baru bahwa saya pindah, mana surat pindahnya, ya, mana bukti lolos butuhnya, mana bukti mutasinya. Itu yang harus diurus terlebih dahulu sebelum pindah ke wilayah yang lain. Ya, itu mudah-mudahan bisa terjawab untuk alurnya. Kemudian bagaimana TTK rumah sakit itu tidak mendapatkan penghargaan. Jadi selama COVID yang terjadi COVID 2019, pemerintah ini kan memang merekrut yang namanya tenaga sukarelawan. Tenaga sukarelawan itu ditempatkan di rumah sakit COVID. Misalnya kalau di Jakarta itu kan ada di